Baik, sehat, selamat, alhamdulillah, luar biasa. Apakah hari ini berangkat semua atau ada yang tidak hadir? Berangkat semua? Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, kamu ya, Bek. Doa. Kita tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Tadilah proklamasi, sedia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus bangun Nusantara. Tidak bersatu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Tadilah proklamasi, sedia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus bangun Nusantara. Pribadi bersatu, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita explaining terlebih dahulu ya. Ikuti video dulu ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung dan lembar. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Kita tangan di depan. Lunggu-lunggu, tangan di gelung. Mulai melingkar di bagian dunia. Kanan, kiri, atas, bawah, yang bersiap berdoa. Jari kanan, satu jari kiri, buka-buka menjadi dua jumatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, buka-buka menjadi empat, dua jumatan. Jari kanan, jari kiri, buka-buka menjadi enam, dua jumatan. Jari kanan, jari kiri, buka-buka menjadi delapan, dua kanan, jari kiri, buka-buka menjadi 10, siap berdoa. Apakah sudah semangat anak-anak? Ya. Ya, baik, hari ini itu kita akan belajar mengenai hubungan antara pecahan, desimal dan persen melalui konteks realistis atau masalah sehari-hari. Misalnya, ada penjualan jus di kantin. Dan seperti pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai perkalian. Kemudian yang hari ini yaitu pecahan, desimal,
dan persen. Biasanya kalau sehari-hari kalian itu udah tahu yang namanya persen ya sih. Misalnya kalau misalnya beli jajanan atau baju kan bisa dapat diskon 20%, 20% gitu kan, itu namanya persen. Terus kalau pecahan, misalkan ini di sini ada pizza. Misalnya dibagi untuk 8 orang, berarti satu orangnya dapat berapa? Ini dibagi jadi 8. 8 orang per orang. Ini seperti ini. Pizzanya yang sudah dibagi untuk 8 orang, kira-kira seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tiap orangnya mendapat satu slice ini bernilai 1/8. Terus kita mengenai masalah sendiri. Yang pertama, ini kita mengerjakan dengan basic. Kita kerjain dulu ya. Kalau yang desimal udah tahu belum? Desimal. Kalau 100 berarti angka desimalnya 100 desimalnya. Berarti kalau desimal itu basisnya itu kan ini pada pecahan desimal itu terdiri atas kelipatan 10, 100, dan 1000. Cara menuliskan desimal berarti ini misalkan ini ada pecahan 5/10, berarti angka desimalnya 0,5. Terus kalau misalnya ada ini pecahan 47/10, berarti desimalnya 0,47. Oke. Terus kalau persen, itu cara menghitungnya misalnya 50% berarti sama dengan 50/100. Jadi kalau 20/100 berarti berapa persen? 20%. Jadi udah sedikit paham ya mengenai persen sama desimal. Kita coba mengerjain tugas KBB ini. Kalian ada soal cerita, kalian diminta untuk menganalisis kelompok atau rangka-rangka. Ini kelompok A, ini kelompok B. Bisa dibacakan kelompok ini apa? A, B, D, ini B, A. Dibacakan ya soalnya. Salah satu. Jika di sekolah, gurunya membuat 2 jenis jus, masing-masing 1 liter. Jus jeruk terjual 3/4 liter. Jus apel terjual 0,6 liter. Gurina ingin mengetahui jus mana yang paling banyak terjual dan berapa persen dari masing-masing jus. Gambarlah 2 wadah jus berukuran sama.
berarti itu diarsir ya. 3/4 itu dijadikan 3/4 tadi ini kan ada ini digambar dulu ukurannya berapa. Kalau 1 liter itu kan ini botolnya 1 liter. Kalau 3/4 itu berarti seberapa? Kan ini ada botol misalnya. Terus kalau cukup lipat berarti kalau 3/4-nya terus yang tugas keduanya berapa apa misalnya? Yang itu yang kedua jawablah. Jawablah pertanyaan berikut. A. 3/4 liter sama dengan titik-titik desimal sama dengan titik-titik persen. B. 0,6 liter sama dengan titik-titik persen. Cara mengerjakannya yang nomor 1 diarsir dulu ya, sesuai dengan jumlah jus yang dijual. 3/4 berarti yang diarsir seberapa segini. Terus kalau misalnya 0,6 berarti agak atas. Berarti kalau 0,6 setengah. Diarsir dulu, terus nanti diubah yang 3/4. Untuk mencari persen caranya gimana? Pecahannya diubah menjadi 3/4 itu desimalnya berapa? Berarti 3/4 ini sama dengan 0,75. Terus dulu. Terus kalau udah dapat desimalnya, terus diubah ke persen. Karena tadi kan Kurina ingin tahu jus mana yang paling banyak terjual dan berapa persen. Berarti desimal itu kalau diubah ke persen 0,75 berarti berapa persen? Ya, 7%. Tulis dulu. Terus kemudian yang C, jus mana yang paling banyak terjual? Ayo dibandingkan dari hasil persen tadi, jus mana yang paling banyak terjual? Yang D sudah tahu? Sudah. Yang A berapa? Nah, 0,6. Berarti kalau dijadikan persen berapa persen? 0,6/100. Jadi sama Dikali 100 sama dengan 60 persen. Jadi jus mana yang paling banyak terjual? Jadi perbandingan jus jeruk dan jus apel. Berapa persen? 75. Ya, kalian udah paham gimana cara ngerjainnya? Kenapa kok bisa seperti itu? Berarti di yang angka pecahan berarti diubah ke desimal dulu, ya kan? Terus langsung dihitung diubah menjadi ke persen. Setelah semuanya sudah diubah ke persen, kemudian dibandingkan jumlah penjual harian.
menjadi persen. 0,2 nanti berapa? Jadinya 20%. Terus dihitung harganya dikurangi diskon tadi. Cara menghitungnya saya tahu. Jadi kalau di harga 400.000 ini, harga 400.000 berarti cara menghitungnya 400.000 terus dikurangi 20% dikali 400.000. Berarti hasilnya berapa? Kalau 400.000 dikurangi 400 dikali 20% itu berapa? Oh ya, tadi salah maaf. Cara menghitung ini, cara menghitung apa? Harga dikurangi diskon itu berarti 20%. Oh, harga awal dikali diskon berarti 400.000 dikali 20%. Hitung dulu hasilnya berapa? 400.000 dikali 20%. Berarti hasilnya Terus 400.000 dikurangi 80.000. Jadi 320.000. Jadi yang harus dibayar setelah diskon yaitu 320.000. terus soal selanjutnya. Mengubah pecahan menjadi desimal dan persen. Gina mendapatkan uang saku 50.000 setiap minggu. Ia memutuskan untuk menyisihkan 20% dari uang sakunya setiap minggu sebagai tabungan. Setelah 4 minggu, Gina ingin mengetahui berapa jumlah uang yang ia tabung setiap minggu, berapa total tabungan selama 4 minggu, dan berapa sisa uang sakunya yang bisa digunakan tiap minggu. Jadi langkah pertama yaitu 20% dikali 50.000 berapa? Dikali 20%, berarti 20%-nya itu diubah ke desimal dulu untuk mendapatkan hasilnya. Berarti 20% itu kalau di dalam desimal berarti 0,20, berarti 0,20 dikali 50.000. Hitung dulu.
Jumlah uang yang Dinda tabung setiap minggunya. Jumlah uang yang ditabung setiap minggu kan berarti 10.000. Kan tadi hitungannya berapa total uang yang Dinda tabung dan berapa sisa uang tabungnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Peserta uji jumlah untuk uji berapa jumlah uang yang Dinda tabung. Kalau berarti Dinda kan menabung 20% dari uang sakunya. Uang sakunya kan 50%. Berarti tadi kan udah dihitung 20% dikali 50% hasilnya 10.000. Berarti kalau dia menabung selama 4 minggu berarti 10.000 dikali 4 ini sama di 15. Terus berarti total tabungannya setelah 4 minggu tadi berapa? 10.000 dikali 4 40.000. Berarti sisa uang saku Dinda yang digunakannya setiap minggu setelah 4 minggu berarti 40.000. Jadi tadi mengenai masalah pecahan desimal persen dalam konteks realita. Sekarang kita potong video pembelajaran ya. Ia dari sudut 0. Bilangan A disebut bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing kita berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 per 9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 per 9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4 per 9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2 per 8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2 per 8 bagian kue keju. Nah, berarti kalau 1/4 berarti sama dengan 2 per 8. Itu dipotong menjadi 8. Jadi kalau pecahan 1/4 satunya sama dengan 2 per 8. Artinya, pecahan 1/4 dan 2 per 8 nilainya sama atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama.
Contoh, pecahan senilai dari 8 per 12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 juga dikali 2. Hasilnya 16 per 24. 16-nya dari mana? Terus kalau 24? Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 4 per 6. Jadi pecahan senilai dari 8 per 12 adalah 16 per 24 atau 4 per 6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdirinya menjadi bentuk pembilang yang lebih 5 per 1, 6 per 3. Nah, contoh 3 per 5, 3 dikali 2, dan koma 6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan menyebut dikali 2. Siap, pecah biasa masih 10 sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan menyebut 3 dibagi 5. Hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh 1 per 2. 1 per 2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1 per 2 dengan 1 per 4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1 per 2 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1 per 4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga 1 per 2 lebih besar dari 1 per 4. Contoh, bandingkan pecahan 1 per 4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibanding jadi pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1 per 4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1 per 4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1 per 4 lebih kecil dari 75%. Jadi itu tadi pembelajaran mengenai pecahan, desimal, dan persen. Kalau pecahan tadi misalkan ini berarti namanya itu kalau periksa dibagi menjadi 8, berarti artinya pecahan itu bagian dari 1 unit. Kalau dibagi menjadi 8, berarti perbedaannya berarti 1 per 8. Terus kalau desimalnya 20 berarti 20% berarti 0,20. Itu kalau berarti 0,20 jadi persen 20%. Berarti berapa dia mengenai pecahan, desimal, dan persen. Selanjutnya ini ada soal evaluasi, tapi nanti dikerjakan di rumah saja ya. Nanti soal evaluasinya dibagikan di akhir ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti hasil soal evaluasi akan diproses. Jadi udah sekian dari pembelajaran ini. Sebelum pulang kita SPP terlebih dahulu. Biar semangat. Kalian tahu tepuk wow enggak? Enggak. Siapa yang tahu? Enggak tahu. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih D. Wow, keren. Wow, keren. Ayo bareng-bareng.
semangat. Semangat. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, berdoa terlebih dahulu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang, asik, atau kurang menyenangkan? Baik, besok kemungkinan lain waktu kita akan bertemu lagi ya. Ibu tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.